Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa musallian ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Al-qail qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada satu tema yang memang perlu kita kaji bersama-sama tentang bagaimana memahami Lailatul Qadar yang setiap bulan Ramadan itu selalu dibahas banyak panjang lebar oleh para guru-guru kita, di mana pembahasan ini terkait dengan bagaimana keutamaan malam Lailatul Qadar itu yang keutamaannya melebihi dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang melebihi dari 1000 bulan. Saya rasa dengan ayat Al-Qadar, ya, di mana surat ini tegas bahwa menerangkan terkait dengan Lailatul Qadar itu sendiri. Kalau kita nukil dari para ahli tafsir bahwa yang pertama, ketika kita bicara Lailatul Qadar, maka kita tidak bisa lepas dari bicara Al-Quran. Yang kedua, tentang makna khairum min alfi syahr, yaitu kebaikannya yang melebihi 1000 bulan itu. Apa makna sebetulnya? Pemirsa yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tentang Al-Quran. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sepakat bahwa para ulama bahwa anzalnahu, hu yang dimaksud itu adalah dhamir atau kata ganti Al-Quran, yang kalau kita bisa ganti inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana penjelasan ini? Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauh Mahfud. Itikad ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang qiyamuhu binafsihi. Sehingga ketika kita ngomongin kalam, bahwa itu diciptakan oleh Allah dan Allah kemudian menurunkannya pada malam Lailatul Qadar, seluruhnya satu paket itu ke langit dunia. Nah, ketika Al-Quran ini diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia, nah ini sepakat para ahli tafsir mengatakan dan berpendapat secara mutawatir adalah seluruhnya diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sampai mana? Sampai langit dunia. Kemudian dari langit dunia inilah kemudian diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang secara bertahap selama kurang lebih sekitar 23 tahun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kaitannya dengan Al-Quran, maka kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari sebagai syarah dari Sahih Bukhari mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Ta'zim atau malam pengagungan. Apa yang diagungkan? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah seluruhnya dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Sehingga ketika kita bicara Al-Quran, nas daripada Al-Quran jelas bahwa Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk manusia, hudalil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita bicara Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah petunjuk yang kita kenal dengan hidayah. Sampai di sini dulu kaitannya dengan apa kemudian hidayah ini
rangkaiannya dengan para malaikat, yang ayat berikutnya adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ketika berbicara dengan malaikat yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, seluruhnya yang dipimpin ar-ruh. Ar-ruh ini sebagian besar dari para ulama mengatakan adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat turun dari langit dan dipimpin oleh malaikat Jibril memenuhi bumi ini pada malam Lailatul Qadar itu. Sehingga para ulama mengatakan di samping Lailatul Ta'zim, malam pengagungan, malam Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Tadyik, malam yang penuh sesak. Apa yang sesak? Bumi ini sesak dengan para malaikat sehingga kemanapun kita menghadap. Bahkan para ulama ada yang mengatakan tidak ada sejengkal bumi di muka bumi ini yang tidak ada malaikat pada malam hari itu. Nah, lantas untuk apa malaikat diturunkan itu? Maka namanya sendiri Qadaro, yang maknanya adalah penetapan. Malaikat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngurusi urusan atas izin Tuhannya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi dari segala urusan. Nah, urusan apa? Ya urusan qadar. Urusan ketetapan atau urusan takdir manusia. Takdir yang apa? Adalah takdir setahun kita. Dari mulai malam Lailatul Qadar itu ditetapkan, masing-masing hamba itu punya ketetapan 1 tahun ke depan. Nah, kalau kita rangkai ini semuanya, yang pertama, Quran adalah hidayah. Dan apabila seseorang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka itu melebihi dari segala sesuatu. Saya ambil satu contoh. Ketika kita belajar secara talaki, sabar itu sulit. Ikhlas itu sulit, khusyuk dalam sholat itu sulit. Akan tetapi ketika seseorang itu diberi hidayah oleh Allah untuk mendapatkan maqamat sabar, maka tidak ada yang sulit bagi hamba itu melakukannya. Nah, malam itu ditakdir tahunan yang 1 tahun mulai hari pertama sampai dengan hari yang ke-365 itu, ketika seseorang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka ada ayat Al-Quran yang ditempelkan di hari-hari dalam 1 tahun itu. Kita tidak tahu siapa yang dipilih, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayah, kita tidak tahu. Akan tetapi ketika seorang mendapatkannya itu sudah pasti berbeda. Dulunya belum bisa ikhlas ketika sodako, dulunya belum bisa sabar ketika menerima ujian, ketika melaksanakan ibadah, ketika menghindari larangan-larangan. Tetapi dengan mudahnya 1 tahun ini bisa melakukannya. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ditempelkannya ayat Al-Quran sebagai hidayah kepada hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang akan mampu melaksanakan dan mengamalkan secara kafah sepanjang 1 tahun ini sebagai takdir tahunannya, maka hadzal makna khairum min alfi syahr. Itulah maknanya malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga kesimpulannya, yang pertama Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Ta'zim karena turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah Lailatul Tadyik karena malaikat memenuhi bumi yang diperintah oleh Allah untuk mengurusi segala urusan. Kemudian yang ketiga adalah Lailatul Qadar atau Lailatul Takdir, sehingga takdir manusia ditetapkan dalam 1 tahun ke depan yang kita kenal dengan takdir sanati, itu dijalankan pada awal malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah Al-Quran dari waktu ke waktu, sehingga Lailatul Qadar di tahun ini pada Ramadan kali ini Allah berikan hidayah dan selalu ditambah hidayah ini sehingga kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.